Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Kalau memang sehat, mari senantiasa jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memberi kita nikmat sehat, memberi kita kesempatan, memberi kita kemampuan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun lewat virtual atau lewat online untuk bersama-sama belajar pendidikan agama Islam. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 3, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di pelajaran 12, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam merupakan sosok Nabi yang patut kita contoh, yang patut kita tiru. Mereka memberikan contoh yang baik kepada umatnya untuk menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menguatkan niatnya dan meneguhkan hatinya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sulit. Ya, jadi pasti anak-anak sudah pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya. Biasanya yang lebih kita kenal adalah tentang kisah yang berkaitan dengan Idul Adha, karena awal mula diperintahkannya perintah untuk berkurban adalah berawal dari kisah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Maka mereka berdua adalah contoh Nabi yang patut kita contoh, yang patut kita tiru, terutama dalam menguatkan niat kita dan meneguhkan hati kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di suatu negeri yang bernama Babilonia saat itu, yang kemudian sekarang sudah berubah nama menjadi Irak atau negara Irak. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar bin Nahur. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Raja Namrud bin Kan'an bin Kus. Babilonia adalah negeri yang kaya raya saat itu. Rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka justru menyembah patung atau berhala. Bahkan yang lucunya lagi adalah patung-patung yang mereka sembah itu adalah buatan mereka sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 2 orang anak, yaitu bernama Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Jadi anaknya Nabi Ibrahim ini, dua-duanya ini kemudian selanjutnya diangkat oleh Allah menjadi nabi juga. Antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak berbeda ibu, tetapi ayahnya tetap Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunda dari Nabi Ismail bernama Hajar dan ibunda dari Nabi Ishak bernama Sarah. Menurut riwayat,
keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam itu yang kemudian menurunkan Nabi Musa alaihissalam. Dan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam kemudian selanjutnya menurunkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi. Nah itu ya. Dan yang kedua berkaitan dengan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh dengan kemusyrikan dan kekufuran. Kenapa disebut lingkungan yang penuh dengan kemusyrikan? Ya karena pada saat itu masyarakatnya menyembah patung atau berhala. Ya, tidak menyembah Allah. Dan kenapa disebut kekufuran? Ya karena mereka termasuk golongan orang yang tidak bersyukur. Jadi kufur itu adalah lawan kata dari syukur. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayah Nabi Ibrahim ahli dalam memahat patung atau membuat patung. Patung-patung ini yang kemudian dijual kepada para penduduk Babilonia. Patung-patung itulah yang kemudian dijadikan sesembahan mereka. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Namun berkat bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dengan halus menolak perintah ayahnya. Menurut Nabi Ibrahim, kebiasaan penduduk Babilonia termasuk ayahnya sendiri adalah keliru. Nah, ini juga ada poin penting ya. Jadi seorang anak itu ya boleh menolak perintah orang tuanya kalau perintah itu tidak sesuai dengan syariat atau perintah itu melanggar agama. Ya. Tapi selain itu perintah-perintah dari orang tua ya maka wajib kita patuhi. Ya, kita lanjutkan. Pada saat itu maka satu-satunya cara untuk menyadarkan penduduk Babilonia kembali ke jalan yang benar adalah menyadarkan atas kelemahan patung sebagai sesembahan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang berhak disembah. Dialah pencipta alam semesta beserta isinya. Patung-patung itu tentu tidak dapat membela dirinya sendiri, apalagi membela kawannya atau membela patung yang lain. Nah, nanti kisah lengkapnya akan kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Termasuk nanti kita juga akan belajar dan memahami kisah Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan yang sebenarnya. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa anak-anak pahami dengan baik ya. Dan apabila ada kekeliruan, kekurangan, kesalahan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat belajar, tetap semangat beribadah walaupun dari rumah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.